sini atas nama Aditya Mukti ingin mengklarifikasi video yang beredar di masyarakat tentang video viralnya, video syurnya artis terduga GS bersama lawan mainnya yang terduga saya sendiri di kalangan. Di terduga kayak di video-video yang sudah ada itu, buktinya itu katanya ada tai lalat di sebelah kanan. Nah, kalau misalnya bisa dilihat nih, adanya tai lalatnya itu di sebelah kiri. Bisa dilihat. Dan di sini di sebelah kanan saya nggak ada tai lalat. Terus dari bukti terduga postur tubuh saya bisa kalian lihat, ini kecil, berat badan saya 55, tinggi badan 164, jadi kecil gitu. Maksudnya kalau di video itu kan terlihat atletis, terlihat besar. Dan bentuk muka itu di video itu terlihat kotak atau agak-agak kotak. Dan saya tirus, bisa lihat dari sini, ini tirus. Biar kalian lihat postur saya, muka saya, tirus saya. Jadi kalau ada nantinya kalau ada pakar untuk yang kayak gini, bisa langsung melihat video ini. Kenapa saya baru mengklarifikasinya sekarang? Karena sih sebenarnya saya sangat menghargai klarifikasinya GS nanti pada saat dia klarifikasi. Cuman sampai detik ini dia sebagai rekan kerja saya belum mengklarifikasi tentang siapa yang ada di video tersebut gitu. Jadi kalau misalnya dia udah mengklarifikasinya, beres ini masalah. Cuma sampai detik ini belum klarifikasinya, karena emang ini sudah sangat meresahkan buat saya dan keluarga. Sebenarnya emang ini pun memang udah diklarifikasi secara pribadi oleh istri saya pada hari Sabtu kalau nggak salah, dan kemarin diklarifikasi sama band saya sendiri, Mirror. Udah diklarifikasi juga atas inisiatif mereka kayak gitu. Dan saya baru saat ini saya klarifikasi, karena itu dia menunggu, menghargai waktu. Ya, kemarin kita sudah lakukan penyelidikan. Kita memanggil saksi-saksi yang ada, baik itu saksi pelapor sendiri dengan membawa barang bukti atau bukti-bukti yang ada yang dia miliki. Kemudian ada beberapa saksi lagi yang dia sampaikan ke kita. Itu sudah kita klarifikasi. Juga ada saksi ahli sudah kita lakukan pemeriksaan. Ya. Setelah itu ada juga beberapa keterangan-keterangan alat bukti yang lain yang kita kumpulkan. Dari itu semuanya kemudian dilakukanlah gelar perkara, ya, karena masih tahap penyelidikan. Kemudian digelar perkara kemarin sore selesai. Hasilnya adalah bahwa dari penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan. Jadi sekarang sudah sidik. Yang kita cari nanti di sini adalah siapa yang mengunggah pertama, karena ada unsur pasal di Undang-Undang ITE. Siapa yang masif nantinya akan yang masif untuk menyebarluaskan, termasuk yang membuatnya nantinya. Nah, ini penyidikan baru berjalan, ya, karena sudah naik sidik, jadi penyidikan baru berjalan. Nanti akan kita panggil semua, termasuk profiling akun-akun yang dilaporkan oleh pelapor. Ada 5 akun yang dilaporkan oleh saudara SD. Saya sudah katakan kemarin 3 dihapus, 2 masih ada. Yang 3 dihapus pun tidak ada masalah, karena kan jejak digital tidak akan hilang sampai kapanpun. Kemudian saudara P juga melaporkan ada 5 akun. Ya, nanti akan kita panggil semuanya. Kita lagi memprofiling siapa pemilik dari akun tersebut.
Ya, siapa yang paling mengunggah pertama, siapa yang paling masif nanti mengunggah, memviralkan, nanti ada unsur-unsur pasal persangkanya di sini. Makanya kita minta tolong teman-teman sabar semuanya, teman-teman media. Ya, ini baru naik ke tahap penyidikan. Nanti akan kita sampaikan bagaimana perkembangan daripada kasus laporan saudara FD dan saudara P tentang adanya beredar video asusila di media sosial di beberapa akun-akun Twitter yang ada. Jadi pertanyaan teman-teman semuanya biasanya nanya, apakah saudari yang mirip G tersebut atau yang berperan di situ akan dipanggil? Iya, nantinya. Ya. Nantinya akan kita panggil semua, akan kita selidiki siapa orang itu. Saya kan sudah sampaikan rencana tindak lanjut yang mirip videonya saudari G, karena baru naik penyidikan akan kita memanggil saksi ahli IT. Nanti dari saksi ahli itulah nanti yang sebagai alat bukti. Sudah kita panggil 2 saksi lagi ya, untuk memperkuat berita acara pemeriksaan. Nantinya juga sama, para saksi-saksi yang lain termasuk pelapor akan kita lakukan pemanggilan untuk di BAP. Juga saksi-saksi ahli IT, ada beberapa saksi-saksi yang lain nanti akan kita panggil semuanya untuk kita memperkuat sebagai alat bukti kita semuanya. Karena kan di sini kan dipersangkakan di pasal 27 ayat 1 Yunto pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, juga pasal 8 Yunto pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Makasih ya. Bareng-bareng sama Kaluna sama bareng-bareng sama Dimas kemarin. Iya, oke. Ntar kita berteponan ya. Makasih, dadah. Udah makan kita gimana? Barang-barangnya udah di mobil gua enggak, Livia? Enggak. Barang-barang. Iya, gua langsung balik. Iya. Dadah. Assalamualaikum. Oh, kan lagi baik beredar tuh. Enggak, maksudnya sebagai orang tua aja tentang Naila aja dulu. Kalau aku kan sebagai orang tua, anakku umurnya masih 10 tahun. Jadi memang harus dibawa pengawasan banget yang sangat ketat ya. Khawatir banget, tapi sekarang serba salah ya. Kalau zamannya dulu aku mungkin harus ada visi ya kan. Kalau mau nonton hal-hal yang kurang, hal-hal film-film atau apa harus beli gitu kan. Kalau zaman sekarang kan di YouTube, di mana-mana, buka VPN aja udah bisa. Nah ini yang ya itu semakin canggih zaman, semakin moral kita juga kalau kita nggak pinter-pinter juga makin terkikis juga gitu. Dan anak zaman sekarang memang agak keras ya, kalau dikasih tahu galakan dia gitu kan. Jadi harus sebagai orang tua ini harus sabar ya. Selama ini sih anak-anak aku emang palingan kalau main sosmed paling TikTok atau enggak main yang ke anak-anak, dia memang nggak ke yang aneh-aneh sih. Jadi aku percaya sama anak-anakku nggak ini banget ke yang hal yang seperti itu tuh, dia sama sekali enggak lah. Ya, enggak lah, insya Allah enggak. Lagi pula emang udah apa ya, aduh bingung aku kalau yang komentar kayak seperti ini. Itu tergantung dari didikan, sebenarnya nggak didikan orang tua juga ya. Maksudnya kayak anak-anak itu kan megang sosmed itu udah pasti dia masih apa kayak buat ya hal-hal yang sebenarnya update aja. Kalau anakku tuh senangnya ya tergantung dia juga nge-follow-nya juga update aja. Kalau YouTube juga kan pasti kan ada, kita bisa ini kan di usia berapa dia masih bisa. Aku juga masih punya anak kecil, tapi ya aman sih so far. Saya lihat anakku nggak sama sekali tidak apa ya kepengen tahu atau apa hal yang berbau-bau yang seperti aneh-aneh gitu, enggak. Karena anakku memang masih pikirannya tuh masih anak-anak, nggak ngerti yang kayak gitu. Memprotek 100% kayaknya agak sulit ya. Tantangannya sebenarnya di satu sisi ini adalah teknologi yang dimana generasinya mereka kan beda sama kita dulu. Kalau zaman kita memang belum ada barang-barang ini gitu kan. Tapi kan di eranya mereka nggak bisa dihindari, dan bahkan nantinya di kemudian hari ini akan jauh lebih daripada sekarang gitu teknologi ini. Nah, gue emang ngebatasin banget sih soal anak. Sekarang beberapa platform kan juga sudah menyediakan menu buat khusus anak-anak dan waktu juga, dan ya BO itu penting sih, bimbingan orang tua pada saat sulitnya. Kadang-kadang mereka udah ngerasa yakin gitu, terus kita lepaskan, tapi tetap pasti ada bocor-bocor halusnya. Jadi kadang-kadang ya aku berusaha dampingin terus, nekenin ke Sienanya
Inas juga nekenin kesiananya gitu, kalau buka kamu pilih sendiri kalau kontennya ada hubungan yang terlalu remaja dan ya terlalu udah bukan umurmu, ya kamu sendiri yang ngekat. Kalau emang untuk treatment ke anak, kalau emang at all nggak boleh sama sekali juga kesian, anak itu jadi kuper nantinya gitu. Nah, tinggal kita gimana caranya kita batasin waktunya. Sama sekarang beberapa gadget ada kids mode-nya tuh, jadi mode anak, jadi emang lebih ramah anak lah gitu. Dan gue hindarin akses ke kadang-kadang konten-konten begitu adanya kayak malah di sosial media gue, adanya malah di kayak di tempat iklan di mana gitu, nongol tiba-tiba gitu iklannya apa, tiba-tiba ada kontennya agak-agak berbau pornografi gitu. Nah, gue lebih batasin ke arah konten-konten yang ada di handphone atau tablet anak-anak gue. Gimana ya? Enggak, gue lebih suka straight to the point aja. Pokoknya apalagi kan anakku cewek-cewek nih, 3 kan, cowok cuma tuh, cewek-cewek 3, kalian pokoknya yang boleh ini, nggak boleh ini, udah langsung gitu aja, langsung to the point. Karena anak-anak sekarang kalau kita ambangin kayak model orang tua kita zaman dulu, nggak boleh. Ya kenapa nggak bolehnya? Harus dikasih tahu alasan. Nah, jadi gue lebih ke nggak boleh karena ini, nggak boleh karena ini gitu, lebih ke situ aja sih, lebih ke penjelasan. Kita sebagai orang tua yang menjadi pintu untuk anak-anak mendapatkan informasi gitu. Dan mau memang ya itu terbuka sekali atau tertutup sekali, balik lagi gitu. Itu memang dari pihak orang tuanya masing-masing. Kalau memang orang tuanya memberikan ruang untuk anak-anak yang mencari celah untuk nonton tontonan tersebut, ya berarti kan memang dari orang tuanya. Jadi memang sebenarnya atau mungkin kalau memang ya, Rendra kebetulan lagi melihat, kita langsung ganti channelnya sih, atau ganti konten yang lain, iya. Langsung ganti aja. Kita belum kasih dia medsos ya. Yang kedua, tayangan yang dia tonton kita harus tahu, kita pantau. Dan kalau bisa nontonnya bareng sama kita. Dan di waktu-waktu tertentu, jadi bukan seperti kayak seharian pegang gadget dan terus nonton jadi lepas kontrol gitu kan. Kita sih kalau buat Rendra sama Malik ya, kalau kayak Instagram apa, kita sih belum kasih lihat dia ya. Mungkin YouTube ya. Kalau YouTube pun kita pilih-pilih yang memang buat anak-anak, dan kita lebih coba cari yang ada nilai-nilai Islamnya gitu ya kan. Banyak sekarang kan temen-temen juga buat gitu. Jadi dia bisa lebih tambah ilmu, bacaan Quran misalnya, murotal yang Islam juga banyak yang buat kartun misalnya seperti itu. Kita coba lama-lama dia bisa hafal juga gitu pelan-pelan. Dan kita bisa mengarahkan ke arah yang lebih baik. Dan kita terus doakan anak-anak, terus pantau, apalagi sekarang zamannya daring semua, otomatis anak-anak dekat sekali dengan gadget. Tapi itu pun pemakaiannya sesuai dengan kebutuhan dan harus dengan pantauan orang tua tentunya, supaya anak-anak ini merasa ini adalah hal yang memang perlu diketahui, tapi jangan sampai bablas gitu. Jangan sampai anak-anak ini menjadi penasaran, kepingin tahu, mencari tahu sendiri. Jadi lebih baik berbicara dengan orang tua gitu. Saya pun khawatir, saya pun terus berdoa, mendoakan semoga anak-anak saya, anak-anak semua lah di seluruh dunia ini terlindungi gitu. Terus juga dijauhkan dari hal-hal yang buruk, apalagi sampai terkena pengaruh yang tidak baik gitu kan. Makanya dari usia sedini mungkin kita terus menanamkan ilmu agama. Terus juga di usia anak yang sudah mulai berkembang gitu ya, sudah mulai diajarkan sex education. Jadi ini sesuai usianya kan. Misalkan anak-anak 3 tahun itu sudah mulai tahu bagian tubuhnya apa saja. Usia 5 tahun sudah mulai tahu mana sih yang boleh dipegang dan tidak boleh dipegang gitu sama orang lain. Iya, nanti gue update. Nanti dong, kalau dikasih tau nggak surprise. Ya maafin lah, orang Tuhan aja maaf. Masa kita kagak maafin, emang kita siapa? Ya hukum tetap berjalan. Kapan rencana mau ngelaporin kok? Nanti dikabarin pasti. Kan sekarang gue lagi ada beberapa kegiatan yang nggak bisa ditinggalin. Kan nggak bisa lo mendadak besok lapor lah. Kan ada jadwal yang udah keisi dari lama gitu. Jadi adanya ada proses. Iya, nggak usah kebanyakan ngomong nih. Ntar tunggu aja deh. Kronologi ketemu anaknya gimana sih kok kemarin? Panjang. Ya standar lah biasa.
mohon maaf ini. Cuma kan kasihan orang tuanya yang bikin ulah anaknya, yang minta maaf dia orang tuanya gitu. Sangat protek tentang keluarga gue hal itu. Jadi sudah berani menyebutkan nama, sudah berani ini, ya udah gitu aja, nggak tenang aja. Tidurnya gelisah. Ya padahal dia nggak tahu apa-apa. Cuman ya itu batin kakak beradik kali ya. Jadi buat saya kuat banget gitu. Saya belum tahu. Pokoknya kalau hari ini sih Sarwenda baru ketemu sama psikolog setelah ada kejadian kemarin. Jadi dampak-dampaknya nanti akan apa, kita kan harus siap ketika dia tahu nanti, dan apa yang harus kita lakukan saat ini selama dia tidak tahu gitu. Saya masih ada kerja dulu malam, terus baru ntar ada ketemu sama psikolog juga. Selesai saya kerja, ya dari situ nanti saya akan dapat dari Melisa langkah apa yang akan saya lakukan gitu. Jadi minta arahan dari dia. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.